Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzan Iva. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bab 14, yaitu tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing OSPF. Langsung saja kita masuk ke Cisco-nya. Nah, di sini saya telah membuat topologi. Di sini terdapat 2 router dan 2 PC. Nah, di sini saya sudah memasangkan menuliskan IP-nya. Di sini langsung saja kita konfigurasikan mulai dari PC 1. Mulai dari router 1. Nah, di sini kita masuk ke interface gig yang mengarah ke PC 1, yaitu 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.1.1.255 0 shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2, IP add 10.10.10.1.0 no shutdown. Setelah itu kita lanjut di router 2. Kita masuk ke interface gig 0/1 yang menuju ke PC 2 2.1 no shutdown. Exit interface gig 0/0 yang mengarah ke router 1 2 no shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Sekarang kita pasangkan IP-nya di PC. Setelah itu kita akan coba konfigurasi Dynamic Routing OSPF di router 1 dulu. Di sini kita bisa exit, kemudian router OSPF. Kemudian tanda tanya. Nah, di sini kalau OSPF itu pakainya proses ID ya teman-teman. Nah, kalau di IGRP itu kan angkanya harus sama, sedangkan kalau yang OSPF ini itu bebas angkanya mau berapa. Jadi tidak harus sama antar routernya. Nah, di sini kita akan coba di sini router OSPF 1. Kemudian di sini kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu belum selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita tuliskan network yang akan dipromosikan di router 1. Itu ada 192.168.1.0 dan 10.0. Maka kita bisa tulis di sini network 192 1.0. Ternyata salah. Kita network 10.10.10.0. Kita coba menggunakan network IP 10.0. Kemudian di sini tanda tanya. Nah, di sini itu belum selesai. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard bits. Nah, ini kita bisa mencarinya seperti ini. Kita akan pasangkan node di sini. Jadi kita akan menggunakan prefix 24. Nah, 2/24 ini kan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, di sini untuk mencari wildcard bits kita bisa seperti ini. 255.255.255.255. Nah, di sini itu dikurangi dengan subnet mask /24, yaitu di sini 255.255.255.255 dikurangi 255 itu di sini
kita bisa hitung 255 dikurangi 255 itu hasilnya 0, 255 dikurangi 255 itu 0, 255 dikurangi 255 itu juga 0, kemudian 255 dikurangi 0 itu 255. Nah, jadi ini adalah wildcard-nya, yaitu 0.0.0.0.255. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 0 di sini kita bisa tuliskan network 10.10.10.10.0. Kemudian kita masukkan wildcard-nya, yaitu tadi 0.0.0.255. Kemudian kita akan menggunakan area 0. Di sini kita harus masuk ke mode router OSPF dulu di sini. Lalu kita bisa masukkan IP tadi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kita baru mempromosikan yang 10.0. Sekarang kita akan mempromosikan yang 192.168.1.0. Di sini kita ganti saja IP-nya yang ini 192.168.1.0. Areanya juga sama 0. Nah, di router 1 sudah, kita lanjut di router 2. Kita bisa exit. Di sini kita router OSPF 2. Kemudian masukkan networknya yang akan dipromosikan, yaitu 192.168.2.0. Kemudian wildcard-nya 255. Kemudian areanya itu kita gunakan 0. Kemudian kita bisa cek dengan show IP OSPF next port. Kita bisa singkat saja dengan next. Di sini kita sebelum mengecek, kita tambahkan network lagi, yaitu 10.10.10.0. Wildcard-nya, kemudian area 0. Setelah itu kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada IP 1.1 ya teman-teman, yang ada di router 1. Lalu kita bisa cek di sini juga pada router 1. Itu juga sama, di sini saya sudah mengeceknya, yaitu di sini sudah terdapat 2.1 yang ada di IP yang ada di router 2. Lalu kita bisa coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba lagi. Nah, di sini maka akan successful ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut menggunakan 3 router. Di sini akan saya tambahkan. Nah, di sini saya telah menambahkan router 1 lagi dan PC, dan di sini saya sudah menuliskan IP-nya. Langsung saja kita konfigurasikan mulai dari routernya dulu. Di sini router 2. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/2 yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. Kemudian IP add 20.1. No shutdown. Kemudian di router 3 nya interface gig 0/1 yang mengarah ke PC. No shutdown.
kemudian exit, kita interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2 20.2. No shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Lalu kita pasangkan IP di PC 3-nya. Setelah itu kita akan konfigurasi OSPF-nya hanya di router 2 dan router 3. Karena router 2 yang menambah network lagi yaitu 20.1. Di router 1 tidak usah, dan di router 3 tentu saja kita harus konfigurasi karena dia baru masuk. Di sini kita masuk ke router 2-nya. Di sini kita bisa exit router OSPF 3. Kemudian kita masukkan network yang akan dipromosikan yaitu 20.0, wildcard-nya, kemudian area 0. Di sini kita bisa ganti saja IP-nya 192.168.3. Satu 192.168.3.0. Kemudian di sini kita bisa doso IP OSPF next. Nah, di sini sudah ada 2.1 dan di sini statusnya sudah full atau up ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa coba kirim paket dari PC 3 ke PC 2. Dan di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat di router 3 doso IP route. Nah, kalian bisa fokus di bagian O. Di sini itu sudah ada 10.0 yang ada di router 1, dan di sini juga sudah ada 192.168.1.0. Lalu ada juga yang 2.0 yang ada di router 2. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi OSPF dengan VLAN. Di sini saya telah menambahkan satu switch dan 2 PC ya teman-teman. Nah, di sini untuk PC 4 itu ikutnya VLAN 10 dan PC 5 itu VLAN 20. Nah, di sini saya sudah menuliskan IP-nya. Seperti biasa, kita membuat VLAN dan menerangkan di switch ya teman-teman. Di sini saya sudah, ini konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Sama seperti di video sebelumnya. Ini saya sudah mengkonfigurasinya. Lalu di router 2 kita juga akan memasangkan IP interface gig 0/2 yang mengarah ke switch ya teman-teman, yaitu menggunakan IP 30.1. Di sini saya juga sudah. Ini kemudian yang ini ya teman-teman, nih. Kemudian kita membuat sub interface untuk VLAN 10 dan 20. Lalu kita bisa pasangkan juga di PC-nya IP-nya. Di sini saya juga sudah memasangkan untuk keduanya. Selanjutnya, kalian konfigurasi OSPF dari VLAN-nya. Kita akan mempromosikan network di VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kita konfigurasikannya di router 3 ya teman-teman. Yang ini router OSPF. Di sini kita menggunakan OSPF 3. Lalu kita promosikan IP yang akan kita promosikan, yaitu di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu 30.0, 4.0 dan 5.0. Areanya juga sama, menggunakan area 0. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan kirim paket dari PC 1 ke PC 5. Dan maka di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, kalau kalian lihat konfigurasi tadi, ini ada area. Nah, area ini itu menunjukkan suatu kelompok. Nah, ini kita bisa ganti angkanya untuk menandakan suatu areanya. Nah, di sini kita bisa pasang dulu, kita kasih areanya.
Nah, di sini kita bisa tuliskan di sini itu untuk area 0 dan di sini untuk area 1. Lalu di sini kita bisa cek di router satunya. Dosorun. Nah, untuk network yang 10.0 itu sudah masuk ke area 0, jadi tidak perlu kita konfigurasi. Lalu kita bisa cek untuk di router 2. Nah, di sini untuk network 20.0 ini itu harusnya dia masuk ke area 1, tapi di sini masih ikutnya area 0 ya, teman-teman. Di sini kita bisa menggantinya. Kita bisa copy saja untuk network 20.0, copy. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan. Di sini kita bisa masuk ke router OSPF 2. Setelah itu kita bisa paste saja yang tadi. Di sini kita bisa ubah. Nah, sebelum kita ubah, kita bisa menghapusnya atau no network. Kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa ganti lagi. Di sini kita no-nya hapus, lalu untuk areanya kita ganti 1. Nah, dan untuk yang IP 192.168.2.1 ini juga ikutnya area 1 ya, teman-teman, tapi di sini masih ikutnya area 0. Kita bisa menggantinya lagi. Nah, di sini untuk network 20.0 dan 192.168.20.0 itu sudah masuk ke area 1 ya, teman-teman. Nah, lalu di router 3 semuanya itu masuk ke area 1. Di sini kita bisa cek. Dosorun. Nah, di sini itu kira-kira ada 5 network yang akan kita ganti menjadi ke area 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke router OSPF 3. Kemudian di sini kita dari network 20.0. Kita bisa copy saja. Lalu kita paste. Di sini kita akan menghapusnya terlebih dahulu dengan menokan. Lalu kita bisa hapus no-nya, kita buat menjadi area 1. Di sini kita bisa enter. Nah, kita bisa mengulangi dengan semuanya ya, teman-teman. Semua IP-nya kita konfigurasinya sama. Lalu kita bisa ceknya lagi dengan dosorun. Nah, di sini IP-nya sudah berubah menjadi ke area 1 semua ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa cek dengan doso IP root. Nah, di sini itu ada IA ya, teman-teman. Nah, IA ini itu artinya inter area. Lalu di sini kita coba cek pada router 2. Dosorun. Nah, di sini juga dia sudah berubah ke network 1 untuk IP 20.0 dan 192.168.2.0. Kemudian kita bisa cek dengan doso IP root. Nah, di sini itu tidak ada IA karena di router 2 ini dia sebagai penghubung di area 0 dan area 1. Nah, kalau di router 1 itu pasti ada inter areanya. Di sini kita bisa coba di router 1. Doso IP root. Nah, di sini untuk inter areanya itu 20.0.
30.0, terus 20 titik, terus 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0 ya teman-teman. Jadi di router 1 itu ada inter areanya, yaitu area yang area 1 dan atau area lain. Kalau di router 3 juga ada area lainnya atau IA tadi yang di area 0. Sedangkan kalau di router 2 itu tidak ada karena router 2 itu menjadi penghubung antar area. Pada bab 14 saya cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semuanya.